pemeriksaan juga terungkap fakta bahwa tersangka Ananda Wipa mengenal baik sosok dan Ramil Aradide, Leto Anwarta Octavianus Sugalrey, sebab yang bersangkutan kerap meminta bantuan kepada dan Ramil, terutama bahan makanan untuk diberikan ke keluarga tersangka di kampung Ekadide. Atas perbuatannya itu, tersangka Ananda Wipa akan dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidi pasal 338 KUHP, subsidi pasal 351 ayat 3 KUHP, subsidi pasal 170 junto pasal 55 ayat 1 ke 1, pasal 56 KUHP, dan pasal 365 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1, pasal 56 KUHP. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua berupaya meningkatkan ekspor langsung ke luar negeri. Hal itu disampaikan penjabat Sekda Papua Derek Kegemo. Derek menyatakan pengembangan pelabuhan laut dan udara merupakan prioritas untuk menjadikan Papua sebagai titik keluar produk-produk unggulan Papua. Menurutnya, pengembangan infrastruktur untuk ekspor langsung ke luar negeri membutuhkan persiapan matang, termasuk pengembangan pelabuhan laut dan udara. Selain itu, Bank Papua diharapkan dapat menjadi bank devisa untuk mempermudah proses ekspor ke luar negeri. Karena itu kita akan mengamankan beberapa pelabuhan. Pelabuhan Jayapura ini sebenarnya 1-2 tahun yang lalu kita pernah mengekspor kayu dari sini. Hampir 100 kontainer kita kasih keluar di pelabuhan Jayapura ini. Langsung dari Makassar. Nah, ke depan kita ingin punya itu. Karena itu beberapa yang infrastruktur ekspor ke luar negeri langsung yang namanya direct harus kita siapkan kembalinya. Salah satu sudah saya sebut adalah pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Ke depan kita berharap bank daerah kita, bank Papua kita juga akan menjadi bank devisa. Sehingga ekspor ke luar negeri itu bisa langsung lewat bank Papua. Karena bank Papua kita akan kembangkan untuk menjadi bank devisa. Dengan instrumen yang sudah disiapkan, kata Derek, harapan Papua untuk meningkatkan ekspor langsung ke luar negeri semakin terbuka lebar, mengingat pasar internasional yang potensial dan terbuka bagi produk-produk Papua. Dewan Adat Kerom meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk menghargai hak keseluruhan masyarakat adat Kerom yang akan maju pada kontestasi Pilkada Kerom tahun 2024. Tahapan kontestasi pilkada di Kabupaten Kerom sudah mulai berjalan. Sejak beberapa waktu yang lalu, sejumlah tokoh yang diprediksi akan maju pada kontestasi pilkada Kerom berbondong-bondong mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik di kabupaten tersebut. Menyikapi hal itu, Lawrence Borotian, selaku Wakil Ketua 1 Dewan Adat Kerom, menghimbau kepada seluruh calon kontestan pilkada di Kabupaten Kerom untuk bisa menghargai hak keseluruhan masyarakat adat Kerom dengan tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak adat Kerom untuk memimpin daerah mereka. Ditegaskan Lawrence Borotian, pada tahun 2023 yang lalu, Dewan Adat Kerom sudah membuat kesepakatan dengan paguyuban masyarakat adat se-Papua dan non-Papua untuk bisa memberikan prioritas kepada anak asli Kabupaten Kerom untuk maju pada pilkada mendatang, dan hal itu sudah disetujui bersama sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Terlebih saat ini sudah ada sejumlah anak asli Kerom yang menyatakan diri siap untuk maju pada kontestasi pilkada Kerom mendatang. Kami menyampaikan bagi Dewan Adat bahwa di tahun 2023 itu sudah ada kesepakatan antara paguyuban dan Dewan Adat Kerom. Kemudian dalam kesepakatan Dewan Adat dan seluruh paguyuban yang ada di Kerom di poin kelima bahwa sikap Dewan Adat Kerom sebagai representatif masyarakat adat Kerom menyatakan sikap bahwa yang berhak mencalonkan diri sebagai calon bupati Kerom tahun 2024 adalah anak asli Kerom. Dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua paguyuban yang ada di sini. Dan kami menyampaikan juga bahwa di Kerom itu sudah ada orang, yaitu anak-anak Kerom sendiri yang sudah siap bertanya. Kemudian bagi bangsa yang ada maupun anak Papua yang di Kerom, ini perlu menghargai hak keseluruhan masyarakat Kerom itu sendiri. Ditegaskan Lawrence Borotian, Kabupaten Kerom merupakan rumah bersama yang dihuni oleh berbagai komponen masyarakat dari berbagai daerah dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan juga budaya, sehingga siapapun dia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membangun Kabupaten Kerom, namun tidak dengan hak politik yang merupakan hak dari anak-anak asli Kabupaten Kerom. Untuk itu, pada rangkaian tahapan Pilkada Kerom, Lawrence Borotian berpesan agar masyarakat bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak asli Kerom untuk memimpin daerah mereka masing-masing, terutama dari generasi muda anak asli Kerom. Saya juga mengharapkan kepada semua elemen baik TNI Polri dan tugas ini bukan hanya tanggung jawab TNI Polri saja, tetapi tugas kita semua untuk menjaga situasi keamanan di wilayah Kerom. Dan ini bukan hanya anak asli Kerom saja, semua yang tempat tinggal di Kerom itu mempunyai kewajiban untuk menjaga. Intinya saya menyampaikan bahwa hak keseluruhan
tua yang lainnya. Saya minta untuk menjadi berjuang dan menjaga suasana kepada anak SMP. Dan kemudian dalam pertarungan ini juga biarkan anak-anak muda yang saja yang berperan. Kita sebagai orang tua yang cukup hanya bisa dapat memberikan motivasi. Aruf Firmansyah melaporkan. Hari pertama pelaksanaan ujian sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Jayapura berjalan aman dan lancar. Ribuan pelajar tingkat sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP se-Kota Jayapura Senin 13 Mei mulai mengikuti ujian sekolah yang dilaksanakan berbasis komputer atau online selama 5 hari. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK saat melakukan pantauan ujian sekolah pada Senin pagi mengatakan ujian sekolah tingkat SD dan SMP di hari pertama berjalan aman dan lancar. Dia pun berharap seluruh peserta ujian nantinya bisa lulus 100%. Dari pantauan beberapa sekolah tadi, secara keseluruhan berjalan lancar. Lancar dalam arti bahwa waktu mulainya, fasilitas yang disediakan, proses persiapan daripada sekolah-sekolah juga sudah luar biasa baik. Tidak ada keluhan, terutama hubungannya dengan internet, sudah diantisipasi oleh pihak sekolah masing-masing, termasuk juga fasilitas penduduk seperti laptop, handphone, dan lain sebagainya. Jadi secara keseluruhan berjalan lancar. Harapan saya sampai dengan selesainya ujian akhir ini bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan aman. Dan yang paling penting lagi harapan saya dan seluruh masyarakat kota, orang tua, sekolah, harapan kita semua adalah lulus semuanya 100%. Tapi lulus murni ya, karena kita tahu Kota Jayapura adalah barometer pendidikan dan hasil itu sudah dari tahun ke tahun itu. Yang paling penting lagi lulusan dari sekolah ini dari tingkat SD, SMP tentunya harus berkualitas dan menjadi yang unggul dan juga bisa berdaya saing. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Abdul Majid mengatakan ada 5.037 pelajar SD dan SMP yang mengikuti ujian sekolah tahun. Jadi ada beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka, yaitu mereka sekolah-sekolah penggerak angkatan pertama, teman-teman. Jadi sekolah penggerak angkatan pertama itu kan sudah 3 tahun lalu mengimplementasikan kurikulum merdeka, jadi sekarang kelas 6 mereka menggunakan kurikulum merdeka. Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 5 Jayapura Yosef Nuali mengatakan selama pelaksanaan ujian sekolah, manajemen SMPN 5 Jayapura bekerja sama dengan orang tua murid untuk mendukung kelancaran ujian sekolah. Ini adalah kali terakhir penerapan kurikulum 2013. Tahun berikut sudah kurikulum merdeka dan kami melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer atau online. Persiapan-persiapan sudah kami lakukan. Pertama, kami sudah siapkan jaringan internet untuk digunakan oleh 208 peserta didik tahun ini yang akan ujian dan sementara sedang ujian. Kemudian fasilitas lain kami kerjasama dengan orang tua peserta didik untuk menyiapkan laptop atau minimal tab yang bisa digunakan. Sementara dari sekolah sendiri kami membackup anak-anak atau peserta didik yang tidak memiliki fasilitas itu. Jadi ada 2 lab yang kita bisa gunakan untuk anak-anak yang tidak memiliki fasilitas. Ujian sekolah tingkat SD dan SMP akan dilaksanakan hingga Jumat 17 Mei mendatang. Peserta ujian tingkat SD sebanyak 571 peserta yang tersebar di 96 sekolah. Sedangkan tingkat SMP sebanyak 4.466 peserta tersebar di 38 sekolah. Lina Umasugi melaporkan. Untuk menanggulangi dan mencegah merebaknya KLB polio di tengah masyarakat, Kementerian Kesehatan bersama UNICEF menggelar advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio. Sebagai bentuk upaya untuk mencegah merebaknya kejadian luar biasa atau KLB penyakit polio atau lumpuh layu yang rentan menyerang anak-anak dan balita, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama UNICEF menggelar advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio tahun 2024 yang pada tahap pertama akan berlangsung di 6 provinsi, yaitu di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Dr. Gertrudis Standi, PLH Direktur Pengelolaan Imunisasi pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi Pekan Imunisasi Nasional Polio ini dilakukan atas dasar temuan kasus kejadian luar biasa polio di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan.
Temuan kasus penyakit polio ini sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB, sehingga harus segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah dengan kembali menggalakkan pelaksanaan imunisasi polio di 6 provinsi setanah Papua. Sebagaimana yang mungkin teman-teman juga sudah terinformasi gitu ya, bahwa di Papua Tengah dan Papua Pegunungan memang ada kasus polio, ada satu kasus AFP dan memang terbukti itu oleh karena VDPV 2, polio tipe 2. Oleh karena itu sudah dikategorikan KLB dan harus segera ditindaklanjuti. Tindaklanjutnya adalah berupa yang pertama, kita lakukan respon imunisasi segera, dan yang kedua tentu penguatan surveillance. Tetapi tidak berhenti di situ saja, tetapi penguatan imunisasi rutin juga harus kita kuatkan gitu. Sehingga begitu selesai kita lakukan survei polio ini di Papua, akan dilanjutkan dengan penguatan imunisasi rutin. Lebih lanjut dikatakan, untuk pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio tahap pertama akan mulai berlangsung serentak pada tanggal 27 Mei 2024 dan dilakukan selama 2 pekan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan berbagai persiapan dan perencanaan, termasuk memberikan penguatan kepada para petugas yang akan melaksanakan imunisasi di 6 provinsi setanah Papua. Disinggung terkait dengan ketersediaan stok vaksin imunisasi polio di masing-masing daerah, Dr. Gertrudis Tandi mengakui bahwa saat ini pihaknya masih melakukan proses pendistribusian vaksin tersebut ke masing-masing daerah yang pelaksanaannya dengan menggandeng WHO dan juga UNICEF. Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan UNICEF Papua Aminuddin Ramdan menjelaskan UNICEF sebagai bagian dari organisasi PBB yang bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak, merasa terpanggil untuk membangun komitmen bersama antara kementerian dan para pemimpin di daerah agar bisa bersama-sama memberikan informasi seputar penyakit polio, termasuk upaya untuk mencegah berkembangnya polio di tengah masyarakat yang tentu akan sangat mempengaruhi kualitas dari anak-anak di masa yang akan datang. Kegiatan kali ini kita lakukan untuk merespons beberapa kejadian yang belakangan ini terjadi. Ada kasus polio yang ditemukan di Nduga, kemudian yang ditemukannya di Timika, kemudian ada juga di Nabire, dan kalau saya tidak salah ada juga yang terakhir ditemukannya di Asmat. Jadi kasus-kasus polio ini sudah mulai merebak lagi. Untuk merespon itu memang harus dilakukan tim polio untuk merespon kejadian. Nah, kegiatan advokasi sosial ini memang untuk mendorong komitmen pimpinan-pimpinan daerah sebenarnya. Mendorong komitmen dan langkah tindak lanjut konkret itu bisa dilakukan oleh pimpinan-pimpinan daerah dari level provinsi sampai ke kabupaten kota. Termasuk juga komitmen oleh stakeholder dari lintas sektor ya. Itu kami dari UNICEF sendiri dengan WHO kita mendukung pendanaan dan secara teknis kita juga mendampingi proses pelaksanaannya. Tidak hanya itu, UNICEF juga membantu dalam memberikan pendampingan dan penyebaran informasi seputar pentingnya imunisasi polio, terutama untuk mencegah adanya pemahaman yang tidak sesuai terkait dengan pelaksanaan imunisasi polio itu sendiri. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jayapura siap melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional. Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Kesehatan siap melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional secara serentak pada tanggal 27 Mei 2024 mendatang. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Syahutang menyampaikan pelaksanaan imunisasi itu awalnya akan berlangsung selama 2 pekan di seluruh posyandu dan puskesmas di Kabupaten Jayapura. Kemarin tahun 2023 di Papua ada 2 kabupaten yang KLB polio. Oleh karena itu dengan dia punya strain virus polionya itu yang tipe 2 yang baru. Nah, oleh karena itu pemerintah pusat mencanangkan pekan imunisasi polio yang dibagi 2 tahap. Kalau kasus kita tidak ada sebenarnya, kita tidak termasuk daerah yang KLB polio. KLB polio itu tidak harus pasien banyak. KLB polio itu dulunya tidak ada kasus, tiba-tiba 1 kasus itu KLB di kita. Sampai kemarin kita pertemuan penyelesaian profil kesehatan, kasus memang tidak ada di kita. Tapi upaya pencegahan, terutama bayi-bayi baru ataupun balita baru 0-7 tahun, kita juga ikut terus karena tetapi daerah peningkatan. Selain itu, Edward mengaku hingga kini di Kabupaten Jayapura tidak memiliki kasus polio, namun dilaksanakan mengingat di beberapa daerah yang ada di Papua telah terdapat kasus polio. Kita startnya jadwalnya penanganannya itu tanggal 27 Mei 2024. 27 Mei 2024 kita mulai start pencanangan, nanti masih dibahas nanti pencanangannya di mana, kita pasti menunggu arahan dari hasil pertemuan ini. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional di posyandu dan puskesmas seminggu di posyandu dibuka semua layani, kemudian seminggu berikutnya titik yang tidak bisa hadir di posyandu dan di puskesmas, semua daerah-daerah perifer, daerah-daerah di kampung kan kita harus jangkau lagi ya, mungkin
Sasarannya itu adalah anak bayi dan umur 4 sampai 7 tahun. Ditambahkan Edward untuk pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura akan melakukan penguatan bagi para tenaga